Kembali lagi bersama gue Dion di Homda Production. Di video kali ini gue akan ngejawab salah satu mitos yang beredar di Indonesia yang sudah mendarah daging ya, yang sudah mungkin banyak dari kalian tahu lah, hampir semuanya tahu tentang latihan angkat beban gym fitness tidak boleh dilakukan oleh anak-anak atau remaja karena nanti mengganggu pertumbuhan, nantinya pendek dan lain sebagainya. Apakah mitos ini benar? Ya, di video kali ini gue akan jawab secara ilmiah kepada kalian, gue terangkan secara ilmiah kepada kalian juga ya. Terus umur berapa sih kita boleh melakukan latihan angkat beban, gym atau fitness ya? Di sini akan gue jawab juga. Terus bagi kalian yang bertanya cara meninggikan tinggi badan kalian di umur 20 tahun ke atas seperti apa, di video kali ini gue akan jawab juga kepada kalian secara ilmiah. Jadi tonton video ini sampai habis, gue jamin kalian tidak akan menyesal sama sekali guys. Hai guys, bagi kalian yang mau the whey protein isolate murni seperti yang gue pakai selama ini dan baju-baju fitness keren lainnya, perlengkapan fitness, kalian bisa langsung order di Instagram di bawah ini. Tersedia juga di marketplace kesayangan kalian dan pastinya harganya murah meriah mencret. Jadi gue tunggu orderan kalian sekarang juga guys. Gue coba akan jelaskan pertama kali kenapa sih mitos ini bisa beredar di luar sana, apa sih penyebabnya, pasti ada sebabnya ya. Ini salah satu artikel yang mungkin bisa gue kasih kepada kalian dan bisa menjelaskan semuanya ya, kenapa mitos itu bisa ada. Angkat beban bisa bikin anak-anak pendek, mengganggu pertumbuhan dan lain sebagainya. Seperti artikel yang udah kalian baca di atas ini ya, anak-anak ini memiliki cakram pertumbuhan yang terdapat pada bagian ujung tulang panjangnya ya. Cakram pertumbuhan itu tersusun dari tulang kartilago atau disebut juga tulang rawan ya. Tulang rawan ini ya akan mengalami pematangan atau pengerasan sesuai berjalannya umur si anak ini ya, akan terus mengalami proses ya pematangan dan pengerasan ya. Nah, proses pertumbuhan tulang akan optimal ketika proses pematangan dari tulang kartilago atau tulang rawan ini juga optimal. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang terhambat dari proses pematangan dan pertumbuhan dari tulang kartilago ini ya akan menghambat pertumbuhan si anak juga ya. Inilah sebabnya mitos ini muncul ya, karena orang tua zaman dulu takut anaknya itu melakukan latihan angkat beban itu ya, dengan mungkin zaman dulu kita tahu ya fasilitas dari internet juga terbatas, informasi juga terbatas, beda dengan zaman sekarang yang kita semuanya serba searching ya. Jadi orang tua dulu takut kalau anaknya nanti cedera ya, karena anak-anak masih remaja atau anak-anak mungkin belum pubertas ya, ego mereka masih tinggi, pengalaman mereka masih rendah, ilmu mereka juga belum memadai, sehingga nantinya ketika mereka melakukan latihan angkat beban, yang adanya mereka terus dengan teknik yang salah, beban yang berat yang membuat cedera pada tulang rawan mereka, karena tulang rawan ini memang rawan cedera gitu sesuai namanya. Dan ketika nanti cedera pada tulang rawan ini yang akan menghambat pertumbuhan mereka ya. Makanya orang-orang tua dulu membuat mitos ini muncul di Indonesia seperti itu. Itulah asal sebabnya mitos ini bisa keluar di Indonesia. Sebenarnya mitos yang dimunculkan ini untuk zaman kemarin itu memang tidak salah 100% gitu loh. Memang mereka menghindari anak-anaknya terjadi cedera. Nantinya kalau udah cedera pada tulang rawan mereka ini akan menghambat pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu nggak salah, karena mungkin zaman dulu seperti yang kita tahu, sumber-sumber yang referensi yang kita dapat itu memang susah ya, internet aja susah ya. Kalau zaman sekarang teknologi canggih, wifi udah di mana-mana, kita ketik apa aja di Google udah muncul tentang semua pengetahuan yang ingin kalian ketahui. Tapi kalau zaman dulu kan berbeda, makanya mitos ini bisa keluar dan dimunculkan di hadapan kalian seperti itu. Sebenarnya nggak salah, semua niatnya baik sebenarnya. Tapi di zaman sekarang ini coba kita benarkan dan kita luruskan secara ilmiahnya seperti apa ya. Kita masuk ke selanjutnya ya. Ini ada penelitian dari American Journal of Sport and Medicine yang melakukan penelitian aman atau tidaknya latihan beban bagi anak 18 anak lelaki berusia 8 tahun tuh ya. 8 tahun kalau di luar sana memang anak-anak udah dilakukan latihan angkat beban, diajari latihan angkat beban yang benar, intinya seperti itu ya. 18 anak ini diharuskan menjalani suatu program latihan selama 14 minggu ya, 14 minggu. Lebihnya berarti 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih, 3 bulan setengah ya. Sebanyak 3 kali sesi per minggu. Oh, berarti seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali
dan 45 menit setiap sesinya. Setiap latihan hanya 45 menit. Program ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Nah, terhadap tekanan darah, detak jantung, tuna efek terhadap pertumbuhan, fleksibilitas, dan saraf. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil ya, ternyata tidak ada pengaruh yang signifikan antara olahraga angkat beban dan pertumbuhan. Ya, program latihan yang dijalankan tidak mempengaruhi kesehatan tulang, otot, atau organ tubuh lainnya. Sehingga olahraga angkat beban tidak mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, fleksibilitas, atau kerja saraf dari ke-18 anak tersebut. Tunjukkan lagi kepada kalian ya, referensi dari yang gue baca juga ya. Banyak juga, nanti akan gue kasih kepada kalian beberapa, di sini nggak banyak lah ya. Banyak orang khawatir melakukan olahraga latihan angkat berat akan merusak tinggi badan Anda. Namun, banyak penelitian yang justru menunjukkan bahwa latihan beban itu aman dan bermanfaat di segala usia, ya, asalkan dalam pengawasan yang tepat. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa latihan beban sebelum dewasa tidak menurunkan pertumbuhan, ya. Bagian besar dokter juga setuju bahwa latihan beban tidak perlu dihindari pada anak-anak dan remaja untuk melatih ketahanan tubuh dan badan anak. Ya, mungkin yang terakhir aja referensinya, sebenarnya ada puluhan, gue nggak bakal show semua, nanti waktunya nggak cukup ya. Intinya sebuah penelitian justru menemukan bukti bahwa latihan angkat beban malah berdampak positif pada perkembangan lempeng epifisis pada tulang yang membelah dan beregenerasi sepanjang masa tumbuh kembangnya anak hingga remaja ya. Dr. Avery Feigenbaum pun menyatakan hal senada. Latihan angkat beban tidak menghambat pertumbuhan anak-anak dan remaja. Namun selain latihan olahraga, ia menyarankan juga agar anak-anak dan remaja terus mengkonsumsi makanan sehat dan aktivitas fisik secara teratur untuk mengasah pertumbuhan tinggi badan mereka. Ya kan, intinya seperti itu. Faktor yang mempengaruhi tinggi badan remaja dan anak-anak ya. Ya, ini harus kalian ketahui bagi kalian remaja atau masih anak-anak ya. 60-80% tinggi badan kalian dipengaruhi dari faktor genetik ya. Genetik dari siapa? Dari orang tua kalian. Misalnya ayah kalian tinggi, ibu kalian tinggi, 60-80% kalian bisa tinggi atau bahkan lebih tinggi dari ibu dan ayah kalian. Itu faktor genetik. Atau mungkin sama, misalnya ayah kalian tinggi, ibu kalian mungkin nggak terlalu tinggi ya, kalian mungkin bisa ikutin gen ayah kalian atau ibu kalian, seperti itu. Jadi yang mempengaruhi paling besar itu genetik ya, 60-80%. 20-40% adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu adalah seperti nutrisi dan tadi olahraga juga masuk ke faktor lingkungan ya. OR itu masuk ke faktor ini guys ya, lingkungan. Nutrisi mungkin kalau di zaman sekarang udah cukup baik ya anak-anak, makanya kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang badannya bongsor-bongsor, lebih bongsor dari zaman-zaman dulu. SMP aja tingginya udah kayak apa tahu ya. Kalau kalian lihat di zaman dulu mungkin SMP nggak terlalu tinggi-tinggi seperti sekarang ya, bongsor-bongsor sekarang ya, karena nutrisinya baik di zaman sekarang. Karena teknologi ya, referensi juga udah banyak ya, fasilitas juga udah memadai ya. Terus kalian juga ibu-ibunya dan orang tuanya juga udah banyak referensi dari Google dan lain sebagainya ya. Jadi dia bisa tahu nutrisi-nutrisi untuk tumbuh kembang anak mereka yang baik seperti apa, makannya seperti apa, sehingga pertumbuhannya sekarang ini kalau gue lihat generasinya makin baik ya dari faktornya. Itu dia. Nah, terus yang selanjutnya ya, gue jawab juga ya. Mungkin kalian sering lihat YouTuber ya, ada judul lakukan latihan ini maka kalian akan bertambah tinggi 2-3 cm. Lakukan latihan ini kalian akan bertambah tinggi. Terus kalian lihat spanduk-spanduk di pinggir jalan juga ada sering lihat ya, garansi 1-2 jam langsung tinggi naik 2-3 cm. Lakukan pijat di sini ya kan. Ini gue akan jelaskan kepada kalian secara ilmiah ya, biar kalian pintar. Tinggi badan akan terus bertambah selama lempengan pertumbuhan yang terdapat di tulang panjang masih terbuka. Ketika sudah tertutup, maka kalian tidak akan bisa bertambah tinggi lagi ya. Kalian lihat di sini, lempengan tersebut terbuka pada saat pubertas ya. Pubertas itu biasa di usia 12 tahun ya, 12 tahun kalau nggak salah, dan akan menutup pada usia 20-21 tahun ya. Mungkin ada yang 24-25 ya menutupnya
Itu setiap orang berbeda-beda. Ini rata-rata 20-21 ya. Mungkin juga ada yang cepet di 18 atau 19, ada yang cepet gitu ya. Bahkan di 17 juga udah tertutup, ada juga ya. Tapi intinya di sini ya, kalau lempengan panjang masih terbuka, kalian masih bisa meninggi. Tapi kalau udah tertutup, mau kalian latihan sampai gempor, mau pakai latihan dia sampai mampus pun, kuping gue jaminin kalian nggak akan tinggi lagi. Mau minum nutrisi apapun, kalsium apapun ya, segala macam susu peninggi badan, itu nggak akan berpengaruh sama sekali selama lempengan ini udah tertutup ya. Ingat sekali lagi, kalau masih terbuka, it's okay, mungkin kalian masih bisa bertambah. Tapi kalau udah tertutup, nggak bakal ada harapan lagi ya tinggi badan kalian. Nah itu intinya. Kalau kalian niat mungkin badan kalian ketika lakukan pijit misalnya tradisional di mana ya, tiba-tiba kalian pertama tingginya 168, tiba-tiba pas pulang dari sana 170, itu yang dibenarkan adalah tulang kalian yang tadinya tulang kalian bengkok seperti ini, mereka buat lurus, jadi lebih tegak. Jadi kalian terlihat nambah 2-3 cm mungkin gitu. Bukan tinggi badan kalian yang nambah, tapi yang dibenarkan oleh mereka tulang kalian, posisi tulang kalian yang tadinya bungkuk jadi lebih tegak. Masuk yang terakhir aja biar nggak terlalu panjang. Kesimpulannya dari video ini gue jelaskan juga kepada kalian, olahraga angkat beban merupakan olahraga yang tidak mengenal usia ya, dapat dilakukan oleh semua kelompok umur ya, dari anak-anak, remaja sampai orang tua ya. Selama tubuh Anda masih mampu, masih kuat, memiliki motivasi untuk hidup sehat, maka Anda dapat berolahraga angkat beban kapan saja dan di mana saja. Ingat sekali lagi yang perlu digarisbawahi di sini, setiap kelompok umur memiliki penanganan atau mungkin latihan yang berbeda-beda ya dibanding kelompok umur yang lainnya. Contohnya, gue akan kasih contoh untuk yang anak-anak kapan sih boleh melakukan latihan angkat beban. Sebelum pubertas pun sebenarnya boleh. Misalnya 8-12 itu udah boleh sebenarnya. Tapi ya harus didampingi oleh orang tua. Dan kalau bisa ada orang-orang yang udah ahli di bidangnya, sehingga mereka tidak salah. Kalau mereka salah nanti rawan cedera. Ingat, bebannya pun nggak pakai beban yang berat. Beban yang sesuai kemampuan mereka, beban yang ringan, yang secukupnya untuk usia mereka. Tidak yang berat. Gunanya untuk apa latihan angkat beban di usia dini? Untuk ketahanan tulang mereka, kepadatan tulang mereka, dan massa otot mereka. Ketika kalian melakukan latihan angkat beban sesuai kemampuan mereka dengan pola latihan yang benar ya, dengan program yang benar, dengan nutrisi yang baik ya, kalian masukkan juga nutrisi yang baik. Ingat sekali lagi, nutrisi juga penting ya. Ketika kalian masuk olahraga tapi nggak ada nutrisinya juga sama aja bohong. Tapi kalau kalian tunjang dengan latihan angkat beban yang baik ya, program yang benar dengan nutrisi yang cukup ya, anak kalian tumbuh kembangnya akan jauh lebih baik ya. Anak kalian juga akan jauh lebih pede dengan badan yang mungkin jauh lebih baik dari teman-temannya ya. Itu akan menaikkan yang pertama apa? Badan jauh lebih sehat, imunitas otomatis dong. Kalau masa otot pertama, imunitas pasti bertambah. Tulang, kepadatan tulang semakin kuat dan lain sebagainya, itu udah pasti ya. Anak juga jauh lebih pede ya. Teman-teman mereka mungkin seumuran mereka belum dapetin six-pack, anak kalian udah six-pack, badannya juga udah tegak. Wah, dia jauh lebih pede dan lebih percaya diri pastinya. Oleh sebab itu, anak-anak itu memang disarankan sejak dini pun sudah kalian ajarkan untuk berolahraga ya. Mungkin dari body weight, angkat-angkat beban yang ringan aja gitu ya, jangan sampai berat-berat, nggak usah. Yang penting ringan-ringan untuk melatih tulang mereka, massa otot mereka juga. Nggak perlu yang berat-berat ya, pakai body weight seperti sit up, pull up, terus push up, itu udah nggak masalah ya. Kalau gue lihat sekarang ini anak-anak SD, SMP ya, udah mulai badannya banyak yang obesitas sejak dini ya, itu sangat sedih banget gue ngeliatnya. Kalau gue tanya orang tua mereka, jawabannya ya anak kecil emang harus gemuk, harus gendut, kita juga kurus sendiri. Emang gitu bagus buat pertumbuhan. Aduh, dari mana belajarnya gitu kan? Segala sesuatu yang berlebihan nggak akan baik gitu loh. Semua harus tepat pada porsinya. Kalau lu kasih makan anak lu kasih nutrisi, makan yang banyak ya, ajarin juga untuk olahraga. Olahraga itu nggak harus angkat beban. Lu masih bisa ajarin mereka main bola, berenang, atau lompat tali, atau apapun aktivitas-aktivitas sejak dini, sehingga pola pikir olahraga itu tertanam ya. Jadi mereka akan konsisten dan terbawa nanti sampai remaja, mungkin sampai orang tua, dan orang tua nanti dia jadi orang tua, dia warisin ke anak mereka. Ajarin juga seperti itu. Selain beri makan, nutrisi yang bagus, mereka tanamkan olahraga sejak dini, sehingga keturunan kalian akan jauh lebih baik, jauh lebih sehat
gitu. Nah, mungkin sampai sini aja video gue kali ini biar durasinya nggak terlalu lama. Bagi kalian yang belum follow Instagram gue Home Indo Production, silahkan follow Instagram gue Home Indo Production. Dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar video ini juga bisa bermanfaat buat mereka. Jangan lupa klik tombol like, komen pertanyaan-pertanyaan kalian yang ingin kalian tanyakan kepada gue usahakan akan jawab satu persatu. Home Indo Production juga upload 4-5 video setiap minggunya. Jadi bagi kalian yang nggak mau ketinggalan, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di tahun ini juga gue akan bantu kalian semua mendapatkan transformasi terbaik dalam diri kalian. See you guys next video, bye bye.